dan rapat resmi Pak Camat kan kalau turun kalah untuk anu kapilih kecil sekali rapat resmi itu cukup menyaksikan anak-anak wisesa aduh ini karena aduh adalah guru wisesa karena ya tapi ya berhasil ini Ido cukup mengetahui dan kan yang kena negara itu lelak yang kena sekian orang dia enggak ya muncul kawan ya itu dia bisa begini sebentar apa yang kita lakukan hari ini bukan semata-mata hanya untuk kepentingan semeton pribadi dan hanya untuk memperjuangkan dinas semeton pribadi dan tapi apa yang kita lakukan adalah legasi yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita sebagai orang Bali khususnya soal LPD. Karena dari pengamatan kita mungkin tidak ada sampun dalar sahaulin tahu bahwa banyak LPD yang bangkrut, perkaranya maju ke hukum, pengurusnya dihukum, tetapi dinas masyarakat tidak ada kejelasan. Benar itu? Ya. Paling dekat saya contohkan LPD Sange. Iya Gus hukum, pipis masyarakat. Jadi juga ada yang ramai. Nah tentu idolanya tidak menginginkan hal seperti ini kan? Karena terlalu enak bagi mereka hanya mendapatkan hukuman sebeberapa tahun potong diskon, potong remisi, potong dan potong BB Ansar. Ya, sudah besok tidak tengah matanya sudah. Sementara idolanya belum kita berdasarkan belum teringat dan dalam jangka waktu yang lama. Pertemuan kali ini adalah membahas strategi bagaimana kita ke depan bergerak. Satu, uang harus kembali. Dua, para pihak yang terlibat harus semua dapat. Karena selama ini yang dia tahu hanya 1-2 orang yang kami hitamkan. Contoh LPD Sange, Agus yang ke penjara. Sedangkan di LPD ini kau wetan mewastub panurse. Yang bahasa Indonesia kan pengawas. Wetan ketua pengawas. Setiap kredit pasti ditandatangani oleh pengawas LPD, betul tidak? Jadi tidak ada alasan dari pengawas LPD tidak mengetahui, betul tidak? Pengawas LPD secara ex officio didapat oleh bendeso adat, betul tidak? Jadi setiap ada akad kredit, apalagi nominalnya besar sampai miliaran, tidak ada alasan ketua pengawas tidak tahu. Padahal tidak. Nah, sekarang yang mensinyalir mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang sebut itu terkesan suruh makan cuci tangan, tidak mau tahu, dan itu tidak boleh dibiarkan. Nah untuk itu mari kita berkumpul bersama. Kalau satu otak, satu pikiran, banyak otak, banyak pikiran, banyak ide, banyak gagasan. Kalau Idodane punya ide-ide apapun, mari kita sampaikan di sini. Terlepas kekurangan kelebihan, ayo kita saling isi. Kita niki, kita harus pakai terus pakai kita. Apapun pergerakannya, berat sama dipikul, ringan sama diingin. Kalau toh tidak bisa hadir, Wentan BA Group sampaikan, jangan sampai melemahkan teman-teman yang berjuang. Didiam dan apa? Jodannya ada menjadi upah dia, tidak ada kan? Dia ada lagi bayaran jodannya, dia berapa jodannya? Dia lakukan niki karena kita tidak tahu apakah besok kita masih makan atau tidak. Ini tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial kita sebagai anak Bali. Vaksin aku ngomong kan ajak Bali, praksano sing ajak Bali. Aku anti korupsi, tapi aku demen korupsi kan saya nyambung. Buat semuanya nyambung, ayo kita bersama perbaiki Bali walaupun dengan langkah-langkah kecil. Pertemuan hari ini bolehlah disebut langkah kecil, tetapi dari yang kecil akan merubah semua. Nah kita dan mulai yang tenang, belum jangan ngomong gitu kan. Makin dia kasih giliran satu-satu dumun sampai dengan 5 orang untuk berbicara undang-undang atau apalah yang ingin dibicarakan, silakan angkat undangan. Nanti akan dicatat oleh
Dek Faisal, kita angkat aja sekretaris dulu. Karena nanti setelah ini kita akan menyusun struktur organisasi. Ini forum komunikasi nasabah korban LPD Mahmal. Embrionya ini nanti kita akan ubah. Kalau gerakan ini berhasil, kita akan buat forum pemerhati LPD. Banten LPD ngawang itu. Kita ini. Ingat, kami komandan umum, siro jadi kuentan membawasan, silahkan angkat tangan, betul dan harus pulang. Siro, tangan umum. Ini satu, lagi satu, dua, lagi tiga, lagi dua, empat, lagi satu, lagi satu, lima. Atau jangan pada yang bisa satu. Terus bisa. Yang tapi dua pakai nasional bisa. Ini terus. Ampun. Om Swastiastu. Ini para sebentar saya para sebentar saya ada yang sekitar kamu di nama yang diwayangkan pensiunan polisi umur tidak makin 86 tahun pernah menjadi ketua LPD dan kamu 6 tahun. Karena itu masalah soal PD sedikit banyak dia mengetahui karena dia mantan LPD dan Kabupaten. Karena itu kebetulan dalam hal ini akan menyelesaikan masalah-masalah soal tentang LPD seluruh Bali. Mari, aku ini ada namaku berubah. Aku perkenalkan namaku adalah Idolatu Maharishi Markandoran bagus yang maha kuntur mulia sejagat timur tengah barat daya ratu emas durun langit tejong atat. Itulah namaku spiritual. Ingat, ibuku bernama Dewi Ganglo, ayahku bernama Dewa Surya. Itulah kelahiranku di alam semesta. Itulah kehadiranku hari ini. Sekarang kebetulan hari ini ada mulai akan membenahi pemerintah yang semua mengkorupsi. Aku atas nama pribadi sebagai nanti aku adalah didorong menjadi Ratu Jagat itu akan menyelesaikan masalah-masalah di semua negara-negara di dunia ini. Itulah usahaku. Ingat, karena itu aku tidak panjang lebar. Mari kita ucapkan, aku yang menghadapi kemana saja. Siapa yang lalu aku akan ngomong, langsung aku akan terus menghadapi. Aku akan memberikan sanksi. Itu saja. Tak usah lagi banyak omong, tak banyak mulai hukum. Ayo kita berangkat pada sahabat maupun pada pemerintahan, pada pejabat-pejabat. Mari aku yang mengatakan. Sekian. Sebentar kami nak lingsir 86 tahun masih mempunyai semangat. Niki jiwa muda yang terjebak pada bodi tua. Oke. Akhirnya, tapi Cik Niki memberikan semangat pada yang muda-muda, yang umurnya lebih muda dari beliau untuk semangat. Kita dipingin, semua nangizir, dumugi kena rayu, lantang musuh. Oke, kita doakan kami semua. Pokoknya kita. Silang kalian makin. Bau silang yang angkat tangan. Cel kok. Dikit. Terus perkenalkan diri, terus silahkan berwawasan. Terima kasih Pak Yan, untuk semua Pak Camat, mohon izin ya. Tiang memperkenalkan diri, nama Tiang Dewa Agung Sudada, Tiang asli Seken Puri Agung Kaibi Bangli.
Yang pertama tinggal di Mamal hampir 14 tahun, dari tahun 99 sampai 2010. 1 Januari 2010 dia sampai Banjarnegara Biak Semar sampai saat ini. Jadi sedikit tidaknya perkembangan LPD Mamal itu dia tahu. Karena memang dari awal tinggal di sana di Mamal itu, di Pura Balai Agung itu kan Pelabuhan Timur. Yang itu hampir 14 tahun kos di sana. Nah, setelah 2010 dia berpindah ke Banjarnegara, sudah ada tempat yang untuk dia tinggali dengan keluarga. Untuk di LPD Mamal, Tiang punya deposito dan tabungan, Tiang sendiri, kemudian istri, ibu kandung, mertua dan anak. Kurang lebih total semua hampir 1,5 miliar. Sampai mertua Tiang meninggal tahun 2000. Meninggal Oktober kalau misalnya tahun 2021 di 2022 karena COVID. Sampai dia nelpon beberapa kali, das alihnya ke LPD Mamal kan dia dihabis untuk meragakan mertua Tiang. Akhirnya kok juga tidak ada apa. Terus terang mandan Tiang tadi juga sedikit ada semangat dari apa yang disampaikan Bapak tadi. Kebetulan beliau adalah orang tua saya secara lahiriah, karena dia juga anak polisi. Makanya hari ini kebetulan dia ada acara pagi di olahraga bersama di Rengon bersama Pak Kapolda dan jajaran. Kebetulan juga dia adalah ketua KBPP Polri Bali. Jadi sedikit tidaknya perkembangan awal masalah ini sempat masuk di Polda, kemudian sempat masuk juga di Polres Badung, sempat masuk juga di yang dengar di Kejaksaan. Cuma perkembangannya tidak ada perkembangan apa-apa. Yang dengar juga seperti yang disampaikan Pak Wayan tadi. Jadi kalau oknum yang terlibat ini masuk penjara, secara otomatis informasinya adalah uang kita tidak akan ada juntrungannya. Jadi karena ada napil sedikit, makanya dia tidak terlalu banyak bergerak, hanya mencari informasi seperti apa. Sempat terdengar oknum di adat juga di jajaran pengurus adat bermasalah sampai keliling kemana-mana pinjam uang. Akhirnya yang dengar pinjam uang 3 miliar di LPD Penarungan untuk menutupi permasalahan ini di LPD Mamal. Kemudian di LPD Mamal itu ketua LPD ini banyak menggunakan nama orang lain termasuk keluarganya yang dengar. Jadi misalnya mungkin Mindon, mungkin pamannya, mungkin bibinya, itu rata-rata di atas 1 miliar pinjam uang. Jadi dimasukkan nama mereka, tapi dia nggak tahu uangnya dipakai siapa, dia nggak tahu. Mungkin di sini mungkin ada semeton yang dari Mamal yang hadir, mungkin tidak terlalu banyak. Seperti tadi yang sampaikan, mungkin Ibu Pak Ibu untuk hadir. Kalau mungkin hadir ini banyak banget, banyak sekali semeton terutama yang di Mamal. Dan yang dengar juga banyak kreditur yang tidak membayar. Debitur yang tidak membayar semuanya dari COVID. Makanya ini muncul ada masalah seperti ini. Sebenarnya ada juga yang dengar oknum di dalam itu memberitahukan kepada keluarganya bahwa LPD Mamal itu punya aset di mana-mana. Jadi hanya lingkaran KKN itu loh. Korupsi nepotisme itu terjadi juga di dalam LPD Mamal. Jadi kita yang tidak dengar nggak tahu gitu. Jadi siapa keluarga terdekat dia yang tahu. Dia nyaplok lahannya LPD-nya Mamal di tempat tersebut. Ada mungkin dia dengar ada di Musuh Penido, ada di Buleleng, ada di Tampanan dan lain sebagainya. Itu aset tidak bergerak, itu aset tanah yang dia dengar. Jadi oknum di dalam ini yang memberitahukan keluarganya gitu. Jadi mereka menganggap pansing liu itu apakah keponaan, apakah misalnya pansing liu pesnya. Kemudian
yang di internal yang dengar pegawai LPD ini kan sudah tahu akan seperti ini LPD Mambal. Makanya coba kita lihat sekarang pegawai LPD Mambal tenang-tenang aja karena uangnya mereka sudah tarik sebelumnya. Dan mereka tidak mau memberitahukan ke nasabah yang lain. Itu yang dengar informasi. Nah jadi semua tenang. Kita mantan sama-sama yang hadir hari ini merasa tidak tenang karena uang masih ada di sana. Kalau pegawai LPD Mambal katanya tenang-tenang dia sekarang. Jadi tidak punya uang ada di dalam karena uangnya sudah mereka tarik sebelum LPD Mambal ini bermasalah sampai seperti ini. Nah seperti itu bagi Tiang sebenarnya secara pribadi intinya yang inginkan adalah paling utama itu adalah kejelasan uang nasabah. Yang kedua seperti disampaikan Pak Wayan tadi, oknumnya saya minta memang harus dihukum dia. Angka 256 miliar itu kemana uangnya? Itu apakah dipakai oleh ketua LPD? Apakah badan pengawas? Apakah koordinator kreditnya dan lain sebagainya? Karena dia perkembangannya ketua LPD umahnya bertingkat lu, koordinator kredit umahnya dari istana umahnya. Itu loh. Dia beberapa kali pernah datang ke koordinator kredit, dia tanya aset LPD ada di mana? Rencana dia mau ambil gitu. Dia nggak mau terbuka, menunggu arahan dari ketua LPD dan ketua badan pengawas. Waktu itu dia bilang begitu. Kemudian mobil Innova LPD sempat mau dia ambil, dia sudah oke dengan harga 225 atau 325. Kelar ketua LPD juga akhirnya dijual murah untuk modalin dulu. Seperti yang disampaikan Pak Wayan di media sosial. Nah seperti itu yang pernah dia alami untuk memperjuangkan yang hak yang dia punya dengan keluarga. Nah seperti itu modelnya. Makanya dia bilang sebenarnya dari pertemuan ini coba bagaimana caranya kita meminta kejelasan uang nasabah itu harus jelas. Apa yang disampaikan Pak Wayan, yang paling bertanggung jawab di sini adalah ketua LPD, bendesa adat, dan desa adat sendiri yang notabene yang mempunyai LPD itu. Tidak semua bisa lepas tangan. Yang sepakat dengan apa yang disampaikan, nah cuman karena kita ini baru pertemuan awal, hanya mari kita sama-sama mencari solusi ataupun apa nanti namanya yang bisa kita pakai untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya seperti itu yang bisa dia sampaikan. Mudah-mudahan dari pertemuan awal ini menjadi titik awal kita menyatukan persepsi, menyatukan pemikiran bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kejelasan tentang uang yang ada di LPD Mambal. Dulu juga terus terang pernah DPD RI Arya Wedakana datang ke LPD Mambal. Pernah itu, tapi tidak ditindaklanjuti oleh Pemda. Dan terus terang dia buka di forum ini bahwa yang mendanai dia itu secara pribadi Tiang, cuma Tiang tidak mau ikut di sana karena dia punya kejelasan. Karena waktu itu yang tahu mungkin beliau bisa, memang betul keras di sana, cuma tidak mau ditindaklanjuti oleh Pemda karena yang Pemda waktu itu kalau saya dari PMD hadir, kita salah inspektorat juga ada hadir. Nah sampai sekarang tidak ada kejelasan apa-apa. Bukan miring, makin dengan adanya pertemuan ini sekali lagi yang minta, mari kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama mengeluarkan pikiran dan masing-masing juga mari kita berdoa bersama-sama dengan apa yang kita perbuat hari ini di hari yang baik ini, pertemuan kita pada pagi hari ini bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan secara bersama-sama, tidak hanya untuk kepentingan pribadi tapi ini untuk kepentingan kita secara bersama-sama yang namanya korban dari LPD Mambal. Mungkin itu, terima kasih banyak. Sukses semua. Matur semua. Om Swastiastu. Yang memperkenalkan diri,
sudah mengkoordinir ini para korban. Kalau untuk semua Pak Camat sampun memberikan tempat untuk kita bertemu muka di para korban ini. Yang baru Pak Dewo sampun menyampaikan semetone akeh sane keni dados korban total 1,5 Pak Dewo. Jadi dia akehan semetone niki. Kebetulan kakak tidak nomor 1 niki di sebelah jadi korban, termasuk suami dan anaknya 2. Kemudian kakak tidak nomor 2 dipun sendiri, artinya deposito dia sendiri. Kemudian dia nomor 4 sama istri sama orang tua. Ya, orang tuanya hari gendeng umur 94 tahun nanti. Kemudian ini adiknya kecil nomor 5 anak juga. Totalnya lumayan 1,9 pokoknya mantan belum bunganya. Ini kok bunga kan masuk ke tabungan ini. Nah kebetulan juga ada suratnya dari LPD untuk penghentian perhitungan bulan. Ampun Pak, lumayan sharing grup dan di medsos itu juga kan sepihak gitu. Tapi kalau dia menarik bunga dari pinjaman jalan terus. Gitu. Nah, Niki nanti yang sudah disampaikan saudara Pak Dewo udah benar banget. Yang hanya menambahkan bahwasanya banyak menurut Yanko yang terjadi kredit fiktif sebenarnya. Oke, ada saudaranya. Kalau yang hitung-hitung dapat info itu dari keluarganya Pak Wayan Nadi itu hampir 17,3 miliar. Setiap orang minimal 2,5 miliar dan jaminan tidak ada tercatatnya. Kemudian ada nasabah dari Cemengon itu subgrup juga hampir 7,5 pokok dengan begini. Bentar juga nasabah toko mobil dan motor itu juga banyak satu grup. Oke, jadi yang perlu yang garis bawahi ini sebenarnya di di bulan Juli sampai dengan November 2021 telah diadakan audit dari akuntan publik Ramadan. Mungkin ini yang perlu Pak Wayan telusuri lagi, karena dia waktu itu sudah minta, karena dia sebagai responden dengan saudara-saudara jadi responden. Dan nggak Anda menyimpan uang di LPD Mangkal, kan konfirmasi dia bilang kan, dan dia kasih. Waktu itu dia juga minta tolong hasil auditnya nanti tolong dia diberikan. Sampai selesai audit dia nggak sempat diberikan, nggak diberikan. Oke, jadi mungkin di situ akan ketahuan bahwa ini uang nasabahnya kemana aja. Katakanlah jadi kredit ini ke siapa aja. Kan ada nanya kan kreditnya misalnya katakanlah saudara-saudara terdekatnya. Terus dia dapat pakai jaminan yang mana aja, dipasang hak tanggungan apa tidak? Diki sebagian besar tidak dipasang hak tanggungan. Makanya seperti Pak Dewo bilang, terus janjian jaminan karena apa? Tidak ada yang dipasang hak tanggungan. Malah yang justru ada, cuman fotokopi sertifikat. Karena kalau eksekusi tidak bisa dieksekusi hak tanggungannya. Ya, dipasang hak tanggungan nggak ada. Ya, bersama kakak dan nomor 1 ini ada 5 tempat yang kunjungi. Waktu itu kan, dikira tuh. Itu semuanya bermasalah. Sampai ke pengeraguan ini Pak. Pengeraguan Jombrano. Asal benar-benar asal cuma 1 hektar di sana udah pikir-pikirnya 15 juta sampai 20 juta per ado asal balik nih. Begitu kita nyampe di sana, yang terjadi adalah
ketemu aja inilah jaminan mesti atas nama kakeknya. Niki nak ikut aja misalnya ngelah niki, misalnya setengah dia dan bersama saudara kandungnya setengahnya, saudara kandungnya setengahnya juga, dan itu tidak dipasang hak tanggungan, tidak bisa dieksekusi. Nah, ini kembali tidak menyampaikan kenapa kredit ini bermasalah. Mungkin secara umum LPD kebetulan dia punya pengalaman bekerja di bank, salah satu bank BUMN 31 tahun. Makanya sebenarnya dia ngurusin kredit bermasalah. Kalau SOP-nya benar, tidak ada yang tidak selesai sebenarnya. Karena yang Pak yang sampaikan di media sosial itu, simpanan 256 miliar, kreditnya kalau kita baca neracanya dulu itu 283 miliar. Yang kredit 283 miliar, artinya jaminan itu setidak-tidaknya 300 miliar lebih. Yang benar pokoknya itu tenang-tenang aja kita gitu. Oh jangan ini selesai dieksekusi, dilelang, baru lagi siapa lagi yang dikasih ya. Itu pun ngelelang yang paksa kemarin hanya bisa lelang cuma satu ya, yang di Cemongon. Itu pun yang ngerahin balik lelangnya tadinya dia dijanjikan kalau laku nanti dapat 601 ya. Karena nilai aset itu 2,2 nilai eksekusinya. Ternyata begitu datang dari pengawas sama Mbak Dani, tahu dia ngomong, asana tuh tak boleh, sakit hati benar gitu loh. Oh mana 600 tahu udah jadi. Calon pembeli udah ada sebenarnya. Tahu nggak jadi juga yang membeli karena takut juga kan. Orang ditakut-takutin gitu. Oke. Kemudian kenapa LPD secara umum bermasalah? Nah ini mungkin pengetahuan umum sedikit. Karena waktu mencari calon nasabah pinjaman ini itu nggak benar. Ya kenapa bilang nggak benar? Kredit bermasalah di bank lain atau di BPR lain atau di LPD lain diterima di sini. Oke. 1 tahun sekitar maya sebenarnya secara umum kalau aturan OJK 9 bulan aja udah nggak bisa bayar, sama sekali nggak bisa bayar, itu udah kredit macet, udah bisa diajukan lelang. Yang benar nih. Karena ini tidak benar, itu diakumulasi kompensasi. Misalnya kredit 100, jaminan 150, maaf, tambahin di bank bunga karena sehingga bayar bunga, tambahin kredit 50. Yang penting mungkin aja terjadi kong kali kong di situ. Jadi 150, jaminan 50 kan. Sehingga bayar kan tahun depannya dia tambah lagi, jaminannya di markup. Di markup cuma nilainya aja, tidak dipasang anggaran. Itu sebagian besar terjadi di LPD dan LPD sebalik. Makanya ada orang sekarang kan 85% LPD tidak sehat. Ada 15% pun kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang penekanan Diki mungkin mohon doa restunya, mungkin teman-teman mudah-mudahan Pak Wayan bisa menjembatani setidak-tidaknya hasil audit akuntan publik itu seperti apa. Nanti di situ ketahuan nanti sila ada yang milih, terutama yang minjem ini, yang minjem terutama. Nah nanti kan solusinya bisa biar minjem jelas dengan anaknya, ya kita ajukan laporkan ke kejaksaan, kita kerjasama dengan kejaksaan untuk manggil ini. Gitu. Kedua, yang sudah dipasang hak tanggungan itu harus segera dieksekusi. Tapi dia yakin ini hanya sebagian kecil aja yang bisa dieksekusi. Nah, tadi sudah sempat disampaikan, ya dan termasuk dia juga ditakut-takuti waktu menghadap Bendesa. Oh iya, pasang artinya kalau diselesaikan secara hukum, berarti uang hilang gitu kan. Ya ini orang bank masih nanti aturan mereka udah bilang gitu.
Kalau secara pidana ya hukum itu kita masih punya hak untuk berdata. Berdata kita ambil, makanya kita bilang apa hasil temuan dari akuntan publik, kita inventarisir dulu, nih mungkin dipakai lalu. Oke, kalau sudah dapat akuntan publiknya udah ketemu, terus hasil temuannya seperti apa, nah itu kita bisa melangkah lagi. Tapi waktu semua ini udah langkah awal, dia lebih pidana pusing banget. Ini kebetulan sekeluarga dia ini tidak pesangon semua, pesangon yang gitu. Terus harapannya kan karena prinsip udah manpes hanya nawang gedean itu man bungo gitu. Taunya untung begitu. Sementara juga Pak ya, Pak Camat dan teman-teman semua ini infonya mudah-mudahan ini ada yang lagi memberikan informasi untuk kita bisa melangkah ke depan. Atau semua Om Santi. Om. Kira malih kalih. Kira Ibu. Sira malih. Oh, sira mangkat. Semua Pak ya untuk dalah ini semua pesan ini sampaikan Pak ya selaku inisiator sampun menghubungkan semeton para nasabah korban seperti termasuk bidang seperti kalau semua pemikiran wajib sampun presiden izin jalan dalah pergi dan aula caman seperti itu kalau semua orang sami pergi sampun presiden pergi rawat seperti itu. Ini Pak yang memiliki Didiang nama Didiang Mati Santoyaso Didiang saking Banyak Sigaran Medarwano seperti itu. Didiang enten ya akeh berwiring LPD seperti itu sandokan tetap masih bagi Didiang niko liu pisan seperti itu. Niko sekali di kampen wawuh niko hasil jenazah niko belum teringat Didiang kita sebagai tamu Didiang ya Didiang niko ring LPD Mambal seperti itu. Penapi sandokan Didiang haruh jenazah Didiang ring LPD Mambal sandokan niko LPD niko kan di bawah naungan desa adat seperti itu. Yang bertanggung jawab itu adalah desa adat. Makanya Didiang sangat optimis, Didiang berani ngejalan tipis yang Niko seperti itu. Niko mau Didiang berani menaruh LPD Mama. Niko setelah berjalan sekian tahun pendidikan pasti yang narik terakhir Niko macet Niko Pak ya. Jadi yang narik 18 juta, yang sampai menunggu 3 bulan di kalau ada. Jadi yang jenazahnya cuma 400 juta nih Pak ya, totalnya nih 400 juta. Nah nih yang narik diberikan waktu di 18, tetapi bertahap. Jadi yang nunggu 3 bulan, setelah itu bertahap yang dikasih 5 juta, 10 juta dan 3 juta kalau nggak salah terakhir. Kampung Niko oleh yang isu bahwa LPD Mambal Niko sampun punya ganjing Niko wenten ane input yang sakit teman yang sakit Mambal masih juga perlu salah kan asli Mambal kan bahwa kondisi daripada LPD Niko sudah mulai oleng. Nah di info dia untuk segera tarik deh enggak tarik bisa kalau kene kalau ya gitu lah akhirnya dia setelah itu dia berusaha ke sana menarik, nah harus dapat dinas itu. Setelah dia ngambil itu ring nanti masalahnya ring kantor LPD, baru dia informasi bahwa uang bapak itu aman Pak, dia masuk proses dan tetapi bunga bapak tidak dapat jadwalnya, bunga tidak ada nanti tidak ada. Akhirnya dia dulu terus dia mendekati kepala LPD. Terus dia mulai PHP pun ini harapan palsu benar ya.
harapan palsu yang boleh. Akhirnya sampailah dia niki mendesak rada niki kapan dikembalikan uang yang niki gitu. Dan akhirnya dia terus menjanjikan Pak Wayan Adi gitu. Akhirnya dia suruh Pak Wayan Adi tolong dipertanggungjawabkan uang yang niki. Niki Pak Wayan kan punya istilahnya atasan puniki atas Pak Wayan kan segera niki adalah berdeso adat. Bidang Pak Wayan yang pes puniki kan bentang tanda tanya daripada berdeso adat yang mengeluarkan uang puniki. Dan dia nah terah dia niki desa adat cuci tangan apa itu kan? Dia kan gue masih dina itu kan? Dan nggak basah. Karena lalu desa menurut adat lama itu kan? Nah akhirnya terus dia menunggu, terus dia berusaha masih mendesak ragam Pak Wayan itu. Akhirnya dia telusuri, dia tanya apa aja ada apa namanya akunan untuk si peminjam itu bayang apa aja. Diberikan atau diperlihatkannya bahwa ada beberapa sertifikat itu banyak yang bermasalah seperti nikah wau, dan ada yang sertifikatnya yang mengatasnamakan itu dari tabanan gadongan itu, tapi yang meminjam itu orang baktor kan, orang baktor yang meminjam tapi yang punya sertifikat itu dari tabanan sebelum dia heran kok bisa gampang ini ya meminjam uang apalagi ratusan juta dengan dia. Nah, Niko terselip lah Niko yang lihat bahwa nanti wasitanya sertifikat Niko yang atas nama orang gadungan, kalau nggak salah Pak Astu, kalau nggak salah Niko yang lihat, yang meminjam Niko namanya Pak Ngade Panomo seperti itu. Nah, Niko terselip bahwa ada istilahnya apa ya, dia nggak ngerti masalah hukum dan hukum Niko. Dia lihat ada surat kuasa gitu, surat kuasa pengibahan kepada Pak Panomo dari yang punya tanah Niko, ya kan? Dia lihat tapi tidak ada tanda tangan saksi-saksi seperti itu. Nah ini kan termasuk ilegal dia lihat, tapi kok bisa segampang itu dia CC oleh pihak terkait di LPD dan desa adat Mamang seperti itu. Dia sangat heran sekali. Nanti permainan apa sebenarnya ada apa ini dia? Dia terus lalu berpikir seperti itu. Nah sampai kapanpun sampai hari ini kebetulan Pak Yan selaku ada inisiator yang sangat berterima kasih juga sama Pak Kadek Faisal juga yang dengar yang sering disampaikan, yang sangat berterima kasih atas apa namanya inisiator pendidik sehingga kita bisa turun di langkah awal pendidik. Dumugi di langkah-langkah selanjutnya kita bisa mempunyai metode untuk strategi untuk bisa supaya kembalilah uang nasabah kita semua itu sesuai dengan nilai-nilai berapa yang kita taruh di sana itu ya. Dan mohon kepada Pak Yan supaya ini terus dilanjutkan Pak Yan. Ya mohon Pak Yan Sarang Kadek dan yang lain dan juga mari nasabah semua kita bersatu supaya apa menjadi hak kita kembali. Dan kalau memang pihak-pihak terkait tersebut di jajaran tersebut kalau dia melakukan kesalahan ataukah korupsi atau segala macam dia nggak tahu namanya. Jadi semoga dia bisa berseret ke meja hijau atau bagaimana dan supaya uang kita tetap juga kembali. Itu Pak Yan. Sukses semua Pak Yan. Om Sandi Sandi Sandi. Mana Siki? Aduh duduk. Ya nggak sakit dulu. Oh pantas kan sama. Aduh. Tapi saya ada Siki sih terakhir. Sira-sira dari pojok di sana. Inisiator bangkang, ya pas dua bangkang ini. Sira rezeki mau. Tahan. Tahan lagi mau lagi. Andor kan eh? Nah, kemudian kalian masuk ke siapa? Ikat inisiator mana? Suksemoga sana sampun membawa semua dulu di Sugando, dulu saya di Purito, nanti saya saking Darmo Sabo, malah beli saking Sigarang, Puniki, Amburo ini, didiang dituduh macam-macam di medsos tadi, yang cerita sedikit. Termasuk waktu masalah di desa Nangko dia dituduh maklar izin, ya kan? Nah, tidak terbukti. Dia tidak terima bayaran spesial pun.
termasuk yang buka aja di WA Group wonten sedih-sedungil sebeton yang menjanjikan yang upah yang jawab iki kerja sosial yang terkali-kali kemudian ini. Jadi yang sampaikan kepada sebeton yang hadir, jangan sekali-sekali mencoba menyuap Wayan Setiawan untuk urusan iki. Yang urusan kios dan yang lain itu kan urusan pribadi. Amburon yang biasa, tapi jangan coba-coba muat yang dia mudah-mudahan yang cair bagian Pak Monet. Jangan coba-coba begitu. Kalau Anda coba-coba begitu, saya tenang Anda dari grup. Ya, saya tidak akan ajak Anda. Itu mental mementingkan diri sendiri, mental egois. Tidak boleh begitu. Yang tekankan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gus Dur bilang ada dua masalah. Masalah yang bisa diselesaikan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kan begitu. Tapi Wayan Setiawan bilang semua masalah bisa diselesaikan. Yang tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah kebetulan ini wonten pensiunan Polri, wonten pensiunan bank, betul betul. Yang selaku individu jatah hukum tentu tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan yang secara hukum dan merugikan negaranya secara hukum juga. Tidak. Tetapi kalau hal-hal dalam metode ya biru-biru masih yang cara polisi. Contoh, maaf yang buka aja. Kalau kita baca berita, polisi itu selalu tepat sasaran memang kaki maling. Padahal tidak, ini polisi. Padahal tidak. Di job khusus polisi itu waktu pakai sedikit pas kenal. Ya kan? Nah, dia tidak menuduh, tapi dia pikir malingnya nggak lari, memang di door. Pak munculnya door. Ya itu metode itu pun akan diduplikasi untuk menangani para pengurus-pengurus yang gagal. Yang semeton dumun senang nonton TV film tahun 90-an wonten wastane renegade. Outlaw hunting outlaw. Penjahat ngubar penjahat. Nah, betul penjahatnya menunjuk makin ringajan dadanya sami yang Wayan Setiawan. Yang tidak ada kepentingan politik. Kan ada urusan pemilu 2029 dadanya sulit yang kan ada. Sakit yang nyalak dadanya kena pilih silakan dan masalah. Semua bebas. Itu satu perlu dipahami ini. Pemerintahan PKD yang selalu bekerja terstruktur. Kalau toh nanti ini pasti ada pertemuan lagi, tapi pertemuan berikutnya tidak akan membicarakan hal yang sama seperti pertemuan sekarang. Ini mohon dicatat. Pertemuan berikutnya seperti tangga menaiki lantai 3 ini berarti step kedua. Ada progresnya. Nah pertemuan pertama ini yang tidak akan berlama-lama, cukup yang mendengar dulu. Nanti marilah kita pikir bersama. Sane durung tergabung dalam grup WA grup. Sane waktu AB mungkin sane durung tergabung. Tolong catat AB dia mungkin yang sebut yang sebut AB dia. Sane durung tergabung. 081 Sane durung bergabung gabung WA dia yang masukkan ke grup. 081 239 85 00 22. Japri Banten. Yang ulang 081 239 85 00 22. Sabun. Sementara kami yang nak Inggris orang timeless money, waktu adalah uang. Waktu juga berharga sekali. Kita tentu tidak akan buang-buang waktu ya. Yang akan bekerja terukur.
ada step-stepnya. Setelah pertemuan ini langsung dia follow-up dengan langkah-langkah yang dia anggap perlu. Tapi tidak semua dia akan sampaikan di publik. Kenapa? Untuk menghindari kebocoran informasi. Tapi dia jamin skala yang fair, yang transparan, yang silakan terima. Ya, dan dia sudah sampaikan kepada Semeton semua bahwa ini bukan hanya tentang Semeton saja, bukan hanya tentang yang rugi 1M, 2M, 3M saja, bukan cuma tentang Nusadi Purwiter, Dewa Haji Sugando, bukan tentang saya, bukan tentang Pesa, bukan tentang Nusadi Camat selaku Camat, bukan. Ini tentang kita sebagai anak Bali, sebagai orang Bali yang berkepentingan kita ajak Bali. Mau disampaikan ada tokoh politik yang nggak masuk ke sana lah, kita tahulah kita nilai sendiri lah, ya silahkan seperti itu dia dan dari Nabi yang rakyat biasa, ya jadi ada kerjanya caranya beda lagi. Yang pastikan kalau Idola bersatu semua masalah selesai dengan catatan bersatu. Idola cuma mantap aja waktu, konen tadi yang berjuang jauh bilang Lingsir kalau bawa kucing, ukur 5 orang mau ukur 10 cuma adil yang bedak atau apa didik karena tidak tahu dari mana-mana nih, yang minyak fural sudah masuk ke daerah kau jangan ide, kan? Ya kan? Nekan ya, kan amplop ya dong. Karena ini sebagai fondasi untuk balik ke depan, untuk alit-alit Bidadari. Tadi disebutkan orang tua, istri, nanti kita punya anak, punya cucu. Balik siapa terdesak mungkin begini. Ya aku mau balik nih cara sapi balik gong. Akibat ulang oknum yang tidak percaya, tapi apa? Merusak kepercayaan yang kita kasih gitu. Seperti yang disampaikan dari sekarang. Kenapa berani nabung? Karena ini milik desa adat. Makanya dia sampaikan di awal pertemuan ini. Desa adat tidak boleh cuci tangan. Dan dia juga sampaikan nanti kita kejar. Kalau ada desa adat berdua desa adat cara labor, jual saja untuk menangani kerugian LPD terutama nasabah. Dan yang terlibat seperti yang disampaikan tadi bahwa ada pengurus yang tahu, bahwa ada pegawai yang tahu, mereka semua terindikasi kuat terlibat dan harus diproses secara hukum. Itu. Dan kalau toh nanti ya prosesnya memakan waktu, yang harap Idodane tidak patah semangat. Dia istilah twist ke semangat. Dan gimana toh Idodane ini dan semangat keliru Idodane. Kita tidak lagi bicara orang, kita bicara tentang apa fondasi yang kita bisa tanam untuk generasi setelah kita. Pantai dan Bali sekali ngamu luar, ngamu Betawi lah, tersisih di rumahnya sendiri. Dari ini. Nah, sebelum dia akhiri pertemuan ini, tentu karena kita berkelompok, negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul untuk sebagai legasi binaan kita ke depan. Yang ingin menyampaikan kepada Semeton semua, kita akan membuat struktur kepengurusan. Forum ini harus ada ketua, sekretaris, bendahara, apa namanya, yang nanti akan mewakili Idodane untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, menghadap di mana, Pak Camat di mana. Kan mungkin kalau sejauhnya harus ada orang-orang yang punya waktu, punya kemauan untuk ngayah. Karena selama murid adalah ngayah. Nah, untuk mempersingkat waktu, tidak perlu kita garang-garang model ceramah, tunjuk aja siapa pengurus-pengurusnya, mungkin kita butuh. Ada mungkin berorganisasi butuh ini. Personel 3 5. Kalau 3 kita buat KSB ya, para ketua sekretaris bendahara. Kalau 5 kita buat KSS DB. Ketua sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Ini formalitas ini harus memang harus wajib dan begitu. Nanti ada kita buatkan stempelnya, kita buatkan sebagai korespondensinya. Contoh korespondensi ke kejaksaan, korespondensi ke camat, korespondensi ke MDA,
korespondensi. Bila perlu ke KPK, bila perlu kemana ke Presiden Prabowo, bila perlu. Di rakyat Indonesia ini kita dijamin hak kita. Tidak boleh uang kita itu hilang dengan begitu saja hanya dengan ganjaran hukuman 4 tahun, promiskon, dan pokok-pokok. Ya, boleh. Gitu. Tadi Pak Menteri ini berarti jangan dia langsung deh. Tunggu saya di itu, tunai jangan lah duit. Terus pengurus. Oke, itu 2 hari. Oke, karena dia aktif, jangan langsung karena dia yang nanti surat ke. 4 lagi 1 sana istri, 1 sana laki-laki 1. Siro, ajukan diri sebagai volunteer, sebagai sukarelawan. Yang menunjuk. Siapa? Ayo, jangan malu-malu. Atau terlalu terpaksa yang tunjuk nanti. Tunjuk aja Pak. Tunjuk lagi. Beli tunjuk dari sekarang kenapa rumah saya beli. Oke. Berarti nanti ada ketua, sekretaris 1, 2, bendahara 1, bendahara 2. Itu nama forumnya forum komunikasi korban nasabah LPD Mama. Oke. Nanti tiang jamin semeton sing ada besuk pipis. Nek burung kayak bener tak ada semuanya. Oke. Tapi begitu juga nanti kalau dia minta hadir kecuali tidak ada gelam sungkan tak antar biar bukan kedepo hadir. Dan ada alasan yang panjang. Sudah. Yang bicara base dan berorganisasi. Ini kayak itu yang jalan itu. Amrot kan dia bilang bicara bisnis biasa. Tapi kalau sudah namanya tugas sosial, pandang meeting itu. Tidak ada sering mendengar nih. Jangan tidak di berdesa. Cek dulu ya. Karena dia pulang lagi. Wis. Dia nak ayah dan bayar. Mengaku udah bullshit. Tidak ada yang mau ngaku ayah nanti. Kestan ayah mau bayar. Jadi yang sampaikan sebenarnya ini 100% murni hanya. Jangan takut jangan takut itu apa mungkin terkait Pak Specialty. Berapa Specialty ke Jawa? 4 juta uangnya. Habis ke Jawa untuk ya itulah dina-dina terbaik gede banyak Jawa. Saya bawa dia di Jawa dalam tanda kutip rumah kan dibayar tidak lagi. Ya itu ya draw seperti itu. Apa yang perhitungan? Nanti kalau sekali-sekali Anda bicara uang, cuma tunas dia adalah konsistensi dan waktu. Demi itu kemudian kalau sekarang kami jangan iraga kesehatan. Pak sehat, benar rahayu, cuma konsisten waktu dan tidak boleh egois menang sendiri. Dan dia yakin, seyakin-yakinnya uang tidak dana kembali. Terus masalah waktu kapan? Yang itu 1 tahun. Batas 1 tahun dari kita mulai pertemuan pertama. Tanggal berapa kita mau dicatat? 28 Juni 2025. Paling akhir masalah clear 28 Juni 2026. Yang belum. Yang belum. Cuma Ido Dane berulang-ulang kali dia lunas, Ido Dane konsisten ini galah. Kalau dia minta datang. Ini sebetulnya pangkat suwe dan sedeman peluk-peluk, mereka kayak bom sih. Makin ternyata dari Balik nanti dicatat yang belum tadi tolong datangi Pasar Biki. Silakan berdiri dulu sebelum yang lupakan. Jadi nama alamat sesuai. Jadi nama beri kita bikin singkat. Yang belum lima tangan. Nanti kita atur nanti yang sampaikan di WA siapa ketua sekretaris bendaharanya. Jadi biar nanti boleh masih hari oleh kios kan. Kalau perlu rapat kita bersama,
Dumugi dan ada sehat selalu, Sane sukan dumugi Kristina, sane kena pantang sukan-sukan, sane menuju dina banyak-banyak dina dari dumugi, sane menuju dina baik.